Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Vaksinasi booster kedua terus digencarkan bagi ribuan tenaga kesehatan di Bali. Polisi menangkap tersangka pembuat coklat ganja dan sita hampir 1 kg ganja kering. Wisata menyusuri pantai dengan menaiki unta di Pantai Kelan, Badung. Pariwisata Bali yang perlahan mulai bangkit berdampak terhadap pedagang oleh-oleh. Penjualan baju kaos serta aksesoris khas Bali di Kuta Badung kini mulai meningkat. Peningkatan penjualan antara lain dirasakan para pedagang di Gang Popis Kuta. Meski sudah mulai bergeliat, namun omset penjualan belum kembali seperti sebelum terjadi pandemi COVID-19. Tidak seperti kemarin-kemarin. Sudah ada tamu ya Bu ya? Sudah lumayan. Rata-rata berapa Bu dapat menjual beberapa bisnis baju mungkin Bu? Ya sekarang lumayan lah, ada pemasukan untuk dapur. Ini mulai kapan Bu udah ada peningkatan ini Bu? Kita bukanya di sini boleh dibilang serempak sih semenjak Lebaran. Kita masih banyak dibantu oleh domestik terus terang. Domestik masih ya? Dominan yang belanjaan domestik ya Bu? Kalau turis mancanegara mereka datang ke sini, tapi kebanyakan mereka datang dengan familinya, dengan suami, dengan anak-anaknya. Tapi untuk minat belanjanya belum. Oh gitu ya. Rame-rame Masih sedikit lah dibandingkan kalau kita dibandingkan dengan sebelum corona. Ya. Peningkatan jumlah pembeli mulai terjadi sejak 2 bulan lalu. Pembeli baju kaos dan aneka aksesoris saat ini masih didominasi wisatawan domestik. Para pedagang berharap pandemi segera berakhir agar kunjungan wisatawan ke Bali semakin ramai. Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Kerajinan kursi rotan yang dipadukan dengan besi diminati pasar mancanegara. Salah satu toko penjual kerajinan ini berlokasi di wilayah Kerobokan, Badung. Tempat ini menjual aneka bentuk dan ukuran kursi rotan yang dipadukan dengan besi. Astokare, untuk produk yang kami miliki sekarang ini seperti kursi rotan, baik itu rotan besi maupun ada rotan full rotan, itu sudah menembus mancanegara. Salah satunya negara yang sering kami untuk ekspor itu adalah negara Prancis, ada juga Jepang, ada juga Italia dan Spanyol. Rata-rata ya sudah pernah lah sebelum pandemi juga sudah pernah, yang pandemi itu juga kami sering melakukan ekspor ke mancanegara juga. Untuk range harga itu berbeda-beda. Untuk di toko kami khususnya untuk kursi makan, ada jenisnya kursi makan namanya, itu range harga dari 550.000 per piecesnya, itu bahannya dari rotan dan framenya pakai besi. Nah, range harga paling mahal tergantung dari tamunya. Kadang ada yang customize, maksudnya di custom, dia punya gambar gitu, desain khusus, nah dia itu harganya beda lagi. Yang paling mahal sih yang pernah kami buat di sini, harganya sekitar 5 jutaan ke atas, itu jenis sofa yang jumlahnya untuk family lah, family seat. Kerajinan ini dijual ke berbagai negara, mulai dari Perancis, Italia, hingga Spanyol. Kursi rotan dijual mulai Rp500.000 hingga Rp5 juta per buah. Perajin berharap produk UMKM ini juga bisa dibeli dan digunakan di kantor pemerintah. Agung Gede Agung melaporkan dari Badung.
Pantai Tuban atau Kelan belum terlalu dikenal oleh wisatawan yang datang ke Bali. Pantai ini menawarkan keunikan tersendiri dibandingkan objek wisata pantai lainnya. Pada hari libur atau akhir pekan, pantai ini ramai dikunjungi wisatawan. Di tempat ini, wisatawan bisa menyusuri pantai dengan menaiki unta. Wisatawan bisa memilih paket yang diinginkan dengan harga mulai dari Rp150.000. Satu unta bisa dinaiki 1 atau 2 orang wisatawan dengan didampingi seorang pemandu. Dari punggung unta, wisatawan dapat menikmati keindahan laut dan pemandangan pantai. Rasanya seru banget, harus coba naik dulu. Soalnya kan harus stabil juga ya naik unta ya. Tapi semuanya aman naik unta. Tadi sempat deg-degan enggak? Sempet pas mau naik, soalnya kan jalannya apalagi pasir ya, jadi kan naik turun gitu. Jadi harus stabil, tapi seru banget. Jadi rasanya kayak mau jatuh-jatuh gitu ya? Iya. Kalau ke Bali lagi pengen coba Pengen wisata dong. ini lagi? Mau banget, harus pokoknya. Iya. Wisata unta sendiri saat ini kita berdasarkan durasi. Jadi ada yang durasinya 15 menit dan ada yang durasinya 30 menit. Sedangkan kalau untuk hal lain kita juga menyediakan unta untuk keperluan foto syuting, contohnya seperti pre-wedding, pre-suite, kemudian ada untuk keperluan iklan dan sebagainya. Ada titik khusus nggak Pak sebelum menikmati wisata naik unta ini Pak? Apa yang harus diperhatikan Pak? Kalau untuk tips-tips khusus sih tidak ada, tapi umum aja. Jadi cuma itu masalah keselamatan aja, masalah safety. Jadi yang pertama kalau mau menikmati unta ini kita memang harus enjoy agar tidak tegang untuk menikmati wisata ini. Gimana Pak respon masyarakat Pak untuk yang berkunjung ke Kelan ini Pak untuk menikmati wisata unta ini sendiri Pak? Jadi karena wisata unta ini termasuk salah satu wisata khusus di mana jenis wisata ini tidak banyak ada di Bali khususnya. Jadi respon masyarakat lokal, domestik maupun mancanegara itu sangat tinggi animonya. Wisatawan juga bisa menyusuri pantai menggunakan stand-up paddle. Masih tergolong baru di Indonesia, tapi sekarang sudah mulai sangat cepat dia berkembang karena tidak semua orang lain beda dengan surfing karena kita bisa olahraga di flat water juga dengan manfaat yang kita dapat sama dengan kita ke gym, sangat berfungsi baik untuk tubuh gitu. Yang mana orang harus surfing itu harus ke ombak dan jangka waktu lama untuk belajar. Di surfing ini banyak orang yang sibuk, ya, yang berkarir kayak dokter, pengacara gitu, banyak yang sudah mengenal olahraga stand up paddle ini. Wisata naik unta dan stand up paddle diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan ke Pantai Kelan. Fasilitas wisata ini diharapkan mampu meningkatkan ekonomi warga lokal yang selama ini banyak bekerja sebagai nelayan. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dada Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.